Jangan takut. Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jemaat terkasih, kasus pembunuhan yang dilakukan Slamet Tohari, dukun pengganda uang asal Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, menghebohkan publik belakangan ini. Pria berusia 45 tahun itu secara sadis membunuh sejumlah orang yang meminta bantuan untuk menggandakan uang kepadanya. Para korban dibunuh setelah berkali-kali menagih hasil penggandaan uang yang dijanjikan Slamet. Total hingga kini terdapat 12 orang yang dibunuh Slamet. Jenazah para korban tersebut ditemukan terkubur di lahan perkebunan di Desa Balun, Kecamatan Wonoyoso, Banjarnegara. Menanggapi masih maraknya kasus penipuan dengan modus penggandaan uang, sosiolog Universitas 11 Maret Surakarta, Derajat Trikartono, menyebut kecemasan dalam hidup membuat beberapa orang memilih jalur pintas dengan pergi ke dukun. Menurut Derajat, pengembangan modernisasi rasionalitas di Indonesia yang masih beriringan dengan pengetahuan tradisional memungkinkan orang percaya pada kekuatan supranatural yang bisa membuat hidup mereka menjadi lebih baik. Derajat menjelaskan ketidakpastian ekonomi usai pandemi COVID-19 juga bisa membuat orang kehilangan rasionalitasnya. Di tengah sulitnya ekonomi yang dihadapi, beberapa orang memilih jalur instan dengan pergi ke dukun pengganda uang supaya bisa memperoleh keuntungan secara ekonomi. Kompas.com 10 April 2023. Jemaat terkasih, rasa cemas dan takut ternyata dapat mendorong seseorang melakukan tindakan irasional, bahkan dengan mudah meninggalkan Tuhan. Cemas dan takut mengalahkan akal sehat dan iman. Padahal secara iman tahu bahwa itu tidak benar. Secara rasional juga tahu bahwa hal itu tidak masuk akal. Namun karena hati sedang gelap, maka iman dan rasionalitas tidak lagi digunakan. Memang pandemi COVID-19 yang lalu menghancurkan kehidupan. Banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga kesulitan mencukupi kebutuhan pokok. Ini menimbulkan kecemasan dan ketakutan. Di tengah-tengah kebingungan itu ada jalan pintas yang ditawarkan. Tanpa berpikir panjang, tawaran itu dilakukan dan berakibat celaka. Jemaat terkasih, Tuhan Yesus mengingatkan agar kita jangan khawatir tentang kebutuhan hidup itu, makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Kekhawatiran itu jika tidak dikendalikan akan menjadikan kita bertindak keliru, menghancurkan kehidupan. Karena khawatir tidak bisa makan, kemudian mencuri atau menipu yang akhirnya menghancurkan kehidupan. Khawatir jika keturunannya tidak mendapatkan kebutuhan hidup yang cukup, lalu melakukan korupsi yang akhirnya menghancurkan kehidupan. Hidup itu lebih penting dari segala kebutuhan duniawi. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang tenang, baik, benar, bahagia, damai, dan sejahtera. Hidup yang seperti itu jauh lebih berharga daripada kelimpahan duniawi. Apa artinya mendapatkan duniawi berlimpah, tetapi harkat dan martabatnya hancur? Orang beriman percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan yang memang kita butuhkan. Seharusnya andalan orang beriman adalah Tuhan dengan segala kebenarannya. Janji Tuhan itu pasti dan benar. Jika Tuhan mengatakan jangan khawatir, itu berarti Tuhan pasti menjamin segala kebutuhan hidup kita.
Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan kepada kami, agar kami jangan takut tentang kebutuhan kehidupan kami. Tuhan pasti mencukupkan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Hanya Tuhan yang akan kami jadikan sebagai andalan kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang menderita sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.